Untuk beberapa hari ini ada banyak sekali pengeluhan, terlalu panas. Terlalu panas. Untuk Soe yang dingin ini terlalu panas. Tetapi satu hal yang saya syukuri dari udara yang panas ini adalah walaupun saya cuci pakaian malam, pagi kering. Cuci pakaian cepat saja kering. Bukankah ketika musim dingin dan musim hujan kita mengeluh pakaian basah semua. Sonde kering. Artinya apa Bapak Mama? Setiap situasi bisa membuat kita bersyukur jika kita mau melihat hal baik di dalamnya. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang saya berikan hari ini tentang jalan masuk. Jalan masuk. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersahut-sahutan. Kita baca bersahut-sahutan. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Harta rohani dalam bejana tanah. Amin. Ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Akan terbit terang, ya juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami habis akal, namun tidak. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dia membawa kehidupan Kristus supaya kehidupan Yesus juga. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bolehkah kembali ke slide yang pertama, jalan masuk. Bapak Mama, mungkin kita sering mendengar kalau kita ada masalah, kita cari jalan keluar. Kita cari jalan keluar. Hari ini kita mau belajar tentang jalan masuk. Kita kembali ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga, ini tentang jalan masuk dan keluar. Kalau jalan masuk atau kalau masuk ke sesuatu, kita melakukan identifikasi. Kita temukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam situ. Kemudian jalan keluar atau keluar itu bicara soal metode atau cara. Kita lanjut, ini cepat saja. Papa Mama, ini juga gambarnya hanya sekedar pemanis mungkin. Saya tidak temukan gambar yang bagus. Ini tentang pola. Tentang pola. Kalau kita lihat di yang pertama pola segitiga. Yang pertama dia hanya ada bulatan. Nah, ini. Ya dia hanya bulatan. Kemudian ada lagi bulatan. Dia mulai ada pola segitiga,
kemudian ada lagi bulatan, kemudian seperti ini. Ini ada pola yang sedang jadi. Seandainya ini masih bulatan-bulatan, kalau di sini dia segi 4, dia tetap akan berbentuk pola, tapi ada sesuatu yang ganjil. Ada sesuatu yang aneh, itu pola. Pola itu dia jadi sama bentuknya. Tapi kalau ada sesuatu yang berbeda, maka kita harus cari tahu kenapa dia berbeda. Apakah perbedaan itu mengganggu struktur dari pola itu atau tidak? Apakah perbedaan itu mempengaruhi keindahan dari pola itu atau tidak? Kita lanjut lagi. Kita cepat. Kita lanjut ke yang berikut dulu. Sebelum kembali, tadi ada sedikit perubahan. Nah, Bapak Mama, Rasul Paulus dalam tulisan ini, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Bapak Mama, kalau bicara soal roti tawar, itu pasti enak. Ada satu jenis roti tawar dari satu toko, selalu enak. Tanpa selai pun dia tetap enak. Roti tawar itu enak karena dia ada karbo di dalamnya, ada menambah tenaga. Makan roti itu menyenangkan. Ada orang penyuka roti, kalau dia dapat lihat roti, dia senang sekali, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau bicara soal tawar hati, itu akan muncul pertanyaan. Tawar hati, apa itu? Apa yang terjadi ketika kita tawar hati? Apa yang terjadi ketika kita tawar hati? Bapak Mama, saya percaya bahwa nanti kita akan lihat apakah kita pernah mengalami tawar hati atau tidak. Nah, untuk mengetahui kita tawar hati atau tidak, kita kembali ke slide yang di atas tadi. Kak Dina? Bukan, kembali ya. Ini saya ambil gambar ini kalau wartawan suka tulis 5W1H. What, why, where, when, who, how, seperti itu. Nah, Bapak Mama, untuk kita tahu tawar hati ini, kita harus yang tadi jalan masuk, identifikasi itu. Kita tidak bisa menemukan jalan keluar kalau kita tidak tahu apa yang sedang terjadi pada kita. Karena itu kita harus cari tahu. Kita mulai pikir ini apa ya? Apa pola yang selalu berulang di dalam diri kita? Misalnya, dalam komsel kemarin kami belajar. Misalnya apa yang membuat kita marah? Marah yang meledak. Kalau marah itu emosi yang wajar. Ketika ada sesuatu yang tidak beres atau Bapak Ever bilang kalau ada yang melanggar batasan maka kita bisa marah. Tetapi kita harus mengenal polanya. Apakah ini berlangsung terus menerus dan berulang kali. Bahkan kalau ada pemicu yang kecil pun kita menjadi marah. Kita perlu cari tahu apa ini, apa penyebabnya. Kenapa kita marah, kenapa kita marah-marah, kita bisa temukan. Oh, atau mungkin begini, kita sangat tersinggung dengan perkataan misalnya begini. Lu terlalu bodoh kita langsung tersinggung yang luar biasa. Itu senggol bacot namanya. Kita bisa naik mendidih yang luar biasa. Lu yang seperti itu. Kenapa? Kita perlu cari tahu kenapa. Kalau kita tahu kenapa ini, kita mulai berpikir apa penyebabnya. Ini terjadi di masa yang mana? Apakah ini bawaan dari kita masih kecil yang ketika kita melakukan sesuatu, orang tua kita suka bilang gini, lu bodoh sekali lu sudah jadi apa-apa, lu terlalu bodoh. Dan itu akan tertanam terus menerus. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, perkataan lu terlalu bodoh. Lu bodoh, kita mulai terganggu. Dan ketika di usia tertentu, bahkan ketika kita dalam pernikahan, satu kata itu akan menjadi pemicu yang membangkitkan kemarahan. Kita harus kenali polanya. Yang sesuatu yang terjadi dari kecil. Kadang-kadang kita pikir aman. Sesuatu yang terjadi di masa kecil, waktu akan menghilangkan. Tidak. Waktu tidak akan menghilangkan setiap ingatan-ingatan luka atau emosi-emosi negatif kita di masa lalu. Waktu tidak akan menghilangkan kecuali kita hilang ingatan. Selagi kita masih waras, dia ada di sini, tetapi kita coba tekan dia dengan sangat dalam. Kita coba untuk kelihatan rohani atau menormalkan segala sesuatu. Kita harus tahu itu. Kita cek, ini kenapa? Ini ada apa? Atau kapan kejadiannya? Di mana?
Siapa yang melakukannya? Kita perlu tahu itu supaya ketika kita tahu ini kita bisa masuk jalan masuk itu tadi. Kita tahu segala sesuatu yang membuat kita kekacauan di dalam hidup kita itu adalah pintu untuk kita masuk dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah tahu, kita jalan masuk yang ke tadi, kita akan menemukan cara. Roh Kudus akan menolong kita. Kita lanjut di slide yang berikut Bapak Mama. Kita kembali, kita langgar. Nah, tentang tawar. Kalau ini tentang gambar hati, kebetulan saya dapatkan. Hati kita ini harusnya hati yang utuh. Tetapi banyak sekali luka-luka yang kelihatannya kita baik, hati kita diplester saja seperti ini. Hati kita diplester dengan segala kebaikan, hal-hal yang terlihat baik, tapi yang di dalam sini tidak utuh lagi plester. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, penyebab kita tawar hati, yang pertama karena kita ketemu dengan orang-orang yang sulit dan kita ketemu situasi yang sulit. Dua itu akan membuat kita tawar hati. Saya mau berbagi ini tentang satu pelajaran yang kami dapatkan. Ini bicara tentang monster-monster pribadi dalam diri kita. Kami bahas ada 10 monster, salah satunya tawar hati. Kebetulan saya baca di 2 Korintus ini tawar hati. Nah Bapak Mama, tawar hati ini terjadi karena mungkin begini. Kondisi alam, kondisi ekonomi, komunitas di sekitar kita yang toksik, yang tidak sehat, yang beracun. Kondisi alam hari-hari ini terjadi kalau kita lihat khotbah kali lalu saya tentang belas kasihan, tentang compassion. Ada banyak kejadian alam yang mempengaruhi kejadian hari-hari ini. Soal ekonomi saya ingatkan, saya sampaikan 2 minggu lalu bahwa emas naik tinggi sekali. Bahkan ada prediksi yang saya bacakan, sebaiknya jangan tabung uang banyak-banyak di bank. Pakai uang itu berputar dan berjalan. Karena kalau tidak di 2020 uang tidak ada arti lagi. Takut juga, ini apa yang akan terjadi? Saya pulang di atas motor bolak-balik, ini situasi yang bisa sulit. Yang kalau kita tidak datang kepada Tuhan, itu menyulitkan kita. Atau orang yang sulit, mengulangi kesalahan yang sama. Ada tipe yang kita omong ulang lagi. Kami juga dalam komsel, kami bercerita. Semua laki-laki ternyata sama. Samanya begini, makanya mereka harus menikah, temukan seorang perempuan. Kalau laki-laki suruh cari, tolong lihat sisir, tolong lihat jarum. Mereka cari tidak akan ketemu. Keliling kami bongkar semua tidak ada. Laki-laki lalu ada kita cerita-cerita, oh memang pria. Kalau menurut ilmu karena kalau perempuan tuh dia mata nih range-nya lebar sekali. Perempuan tuh laki-laki fokus. Jadi berbahagialah karena suami kita, pasangan kita fokus kepada kita. Mereka fokus. Kalau suruh cari, mereka bilang ada di mana? Di meja rias. Pergi, sana ada. Kebetulan dia anak masih kecil kasih pindah di tempat tidur. Dia sana akan pindah di tempat tidur. Tetap sana ada, datang sudah. Lalu mama datang, kok ini apa? Tadi lihat sana ada. Itulah, sana ada tadi. Tahu dia datang dari mana? Kadang-kadang kita marah. Nah Bapak Mama, kadang-kadang hal yang sepele itu sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi ketika ada banyak sumber luka di dalam kita, emosi-emosi negatif yang tidak terurai, itu membuat kita marah setengah mati. Atau memilih diam, cuek dengan keadaan. Ini anak, ini istri, ini besok ajar dia ulang-ulang. Dia tetap sah. Soalnya berubah-ubah, persetan yang dia sudah. Kesetengah, dia mau bikin apa, mama lenggang, matono, silakan sudah. Kadang-kadang kita putus asa, tawar hati yang seperti itu. Mulai tawar hati. Kalau sudah tawar hati, luka di hati ini mulai rasa sana nyaman. Kesetengah sudah lu situ. Kemudian janji yang tidak pernah dipenuhi. Hati-hati dengan janji kita untuk anak-anak kita. Jangan berjanji. Belajar tinggi-tinggi, belajar kuat-kuat. Kalau dapat ranking, nanti kasih hadiah. Hadiah apa? Sepeda. Pas kejadian, uang sana ada, sepeda sana datang. Untuk kita, menunda itu biasa. Untuk anak-anak, itu adalah kebohongan. Itu untuk kebohongan, untuk anak-anak yang tersimpan. Atau janji-janji, nanti dia akan berubah. Memang tidak bisa berubah Bapak Mama. Kita tidak bisa mengubah diri kita dengan kekuatan kita. Dan itu adalah sumber untuk kita menjadi tawar hati. Kita lanjut lagi. Mari kita lihat dampaknya, efek dari tawar hati.
efek dari tawar hati. Bilang begini, kalau ketempu hati su tawar, ketempu malas bawa omong. Kan su dingin nah, hati su dingin. Kalau garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan selain buang orang? Kalau ketempu hati su tawar, omong-omong tetap sone mau, kayu batu juson jadi, maka dia su pemalas bawa omong. Lebih baik menghindar. Pulang kantor harusnya jam 4, maka pulang jam 7 atau jam 8 malam. Mungkin juga karena dia sun kepingin di rumah, pemalas di rumah. Tapi lihat di muka, lebih di kantor. Padahal orang sepulang dari jam 4. Kalau kantor di Bandung Bapak Mama, jam 5 sore itu ada perangkat yang soalnya ada cerita jam 5 tepat seluruh sistem mati. Itu sama ke luar negeri mati. Soalnya ada orang yang alasan mau di kantor masih kerja lembur. Tidak ada, mati semua sistem. Sugelap, jadi harus pulang. Itu waktu untuk pulang ketemu keluarga. Jadi mereka tidak bisa menghindar, mungkin nompi mall, bisa segala macam lagi ketemu klien atau apalah seperti itu. Tetapi kalau kita tawar hati, sesuatu yang melukai terus-terus, omong sana dengar-dengar, kadang-kadang hati jadi tawar, kita tidak mau berkomunikasi lagi, kita menghindar. Lebih aman menghindar. Jadi beta harap son ada yang menghindar. Kalau ada yang menghindar hari ini, dia sedang tawar hati barangkali. Besoknya boleh menghakimi toh. Kemudian mengganggu perasaan, menghilangkan semangat. Amsal bilang, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Seringkali ada banyak tekanan, banyak ujian. Dari satu sini, satu datang, maka membuat kita hilang semangat. Susah ada semangat lah. Merusak kesehatan, apatis. Tawar hati itu karena luka, karena kejengkelan, membuat kita menangis. Mama-mama juga menangis. Ada tipe orang yang dia kalau menangis, dia rasanya gengsi sekali, soalnya akan menangis. Bahkan menangis pun dia harus jaga di kondisi supaya terlihat elegan sekali, menangis. Tahan sah supaya terlihat elegan, padahal menangis itu baik, menangis. Tetapi Bapak Mama, efek dari tawar hati bisa merusak kesehatan kita. Kita menangis, kita putus asa, lalu berujung pada depresi. Ujung dari depresi, patah hati ketika kita tawar hati, ketika tidak diikuti kemauan kita, maka bisa depresi dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, merugikan diri kita sendiri. Papa Mama juga bisa mendatangkan penyakit bagi kita. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tawar hati bisa membuat semangat kita patah dan itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Beberapa hari yang lalu setelah kami pulang dari penjara dalam pelayanan, ketika kami lewat mau putar dari kantor kelurahan, kami lihat satu truk dengan muatan yang tinggi sekali, dia lewat mau masuk ke dalam warung dan pecah. Cor di atas selokan itu bocor. Saya sempat lihat sedikit, besi-besinya berserakan. Saya pikir apakah besinya tidak diikat baik-baik, tidak bersambung dengan baik. Kalau besi dikeranjang dengan baik, saya yakin aman saja. Atau kecampurannya tidak kuat. Dan truk itu tergelincir. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Nah Bapak Mama tukang yang mengerti itu. Saya sempat lihat besinya tidak terikat dengan baik mungkin. Sehingga itu memicu karena beban terlalu berat. Nah tawar hati Bapak Mama ketika kita kehilangan semangat. Itu membuat hati kita menjadi mudah dan rapuh. Mudah untuk rapuh, untuk alami segala sesuatu. Tawar hati juga efeknya merusak kehidupan spiritual kita. Kalau kita tawar hati karena sesuatu, kita mulai terasa terhakimi. Mungkin saya tidak tahu Bapak Mama pernah alami itu. Kita merasa layak beta datang di Tuhan. Kalau beta datang di Tuhan, beta kekantara munafik sekali. Beta hati kan sedang baik. Beta hati sedang tidak tenang. Mau berdoa tidak bisa. Baru mau angkat pujian rasanya sudah bisa angkat lagu. Kenapa? Karena tawar hati. Kita kehilangan semangat dan ini kerusakannya. Komunikasi kita dengan anak, dengan pasangan rusak, dengan sesama rusak, mengganggu perasaan kita, semangat kita hilang, kesehatan kita terganggu, dan juga spiritual kita terganggu. Kita kehilangan respon, kita kehilangan hubungan, kita kehilangan keintiman dengan Tuhan karena hati kita tidak nyaman.
hati kita tawar. Mari kita lanjut untuk kita lihat yang berikutnya. Tetapi kita belajar dari seorang Paulus. Paulus bilang begini, mereka mengalami banyak sekali tekanan dan ujian. Tapi satu hal yang kita belajar dari Paulus, Paulus bergantung pada kemurahan Allah. Paulus menolak segala perbuatan yang memalukan. Paulus tidak berlaku licik. Paulus tetap hidup di dalam kebenaran. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita dengan Tuhan bukan tentang perasaan nyaman kita. Hubungan kita dengan Tuhan bukan tentang perasaan nyaman saja. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, akan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari Paulus, kalau saya belajar, saya lihat di buku yang Tim LaHaye tulis tentang temperamen dan karunia rohani, Paulus digambarkan sebagai seorang ekstrovert. Seorang kolerik yang kuat dan orang melankolis. Dia orang yang sangat pintar tetapi orang yang kuat dan punya ambisi yang sangat kuat. Dia punya orientasi tujuan yang luar biasa. Kalau dia sudah tetapkan tujuan, maka dia pergi untuk menyelesaikan tujuannya. Tetapi kalau Paulus dalam kitab Korintus, dia cukup banyak bercerita, kami mengalami kesesakan, kami mengalami ujian yang berat, kami terhempas, kami dibuang, kami diperlakukan dengan buruk. Artinya itu sesuatu yang sangat kuat untuk menekan seorang Paulus. Karena dia tipe yang sangat kuat. Pelayanannya apapun yang dia lakukan, dia selalu berkata, selagi ada Tuhan, aku akan melakukannya. Tetapi ketika dia mulai bicara, berarti tekanan yang dia hadapi itu sangat luar biasa. Sampai Paulus harus berkata, kami tidak tawar hati di dalam kondisi hari ini. Paulus memilih, artinya tawar hati bisa terjadi, tetapi kita bisa memilih. Apakah kita mau tetap tinggal dalam suasana itu atau kita memilih keluar sama seperti Paulus. Paulus keluar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus menolak setiap perbuatan, bahkan perbuatan-perbuatan yang memalukan di tempat yang tersembunyi. Paulus tidak berlaku licik di dalam hatinya karena dia tahu kelicikan ketika sedikit pun dalam hatinya itu akan mendatangkan upah dan mengganggu pelayanannya. Saya ingat kalau Oma bikin roti pakai Pakmaya. Saya yang tahu bibit roti tapi ada merek Pakmaya. Saya sedang tidak iklan Bapak Mama. Pakmaya jadi harus campur di air hangat lalu taruh di tepung. Tepungnya yang tadinya setelah diulen sampai kalis lalu dia berkembang. Sampai berongga-rongga karena udah udara. Oma dong harus tekan lagi supaya bisa dibuat dengan baik. Nah Bapak Mama, tentang kelicikan, tentang hal yang salah dalam hati kita, sekecil apapun juga itu bisa mempengaruhi hati kita seutuhnya. Kalau hati kita terpengaruh, itu akan dikirim kemudian keluar dalam perilaku-perilaku kita. Nah Bapak Mama ini kita harus tahu. Kita harus tahu supaya apa? Supaya kita datang jalan masuk kepada Tuhan. Minta Tuhan, hati saya sedang tidak benar Tuhan. Saya ingin melakukan ini, tapi saya tahu itu tidak berkenan kepada Engkau. Saya tahu ini tidak benar, mari Tuhan menolong saya. Ketika kita sadar ada sesuatu yang tidak benar dan kita datang kepada Tuhan, itu jalan masuk untuk Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Yang berikut, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, upah sebuah kebenaran. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau kita hidup benar, kita datang kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna yang saya selalu bilang. Tidak ada. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik. Ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, selalu ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Minimal. Upah saya tidak bicara soal uang saja. Upah itu terlalu banyak. Tentang kesehatan, tentang damai sejahtera, tentang sukacita, tentang kemurahan, tentang kebaikan, tentang penguasaan diri. Itu adalah upah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita mulai lihat segala sesuatu yang tidak benar, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita upah damai sejahtera. Biasanya setiap damai sejahtera, kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera, diikuti dengan hal-hal yang dunia. Hal-hal yang alami, berkat kebaikan kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Kita lanjut yang berikut Papa Mama. Kita lanjut yang berikut. Kalau kita melihat penderitaan itu adalah pintu masuk untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan.
Penderitaan itu jalan masuk. Kenapa? Kalau kita hanya menerima langsung yang baik saja, kita tidak akan pernah bisa menjadi dewasa. Firman Tuhan bilang begini, kalau anak-anak kita kasih makanan yang lembut. Tapi orang dewasa kita dikasih makanan yang keras. Anak kecil tidak boleh makan bose, apalagi jagung ketemak. Kenapa? Karena pencernaan mereka masih lemah. Makanya kalau anak baru lahir bilang ASI eksklusif, kasih ASI, jangan kasih air gula, jangan kasih susu dan lain sebagainya. Saya omong ini. Saya omong untuk anak-anak 100 hari pertama, 1000 hari pertama ini. Masa emas, kasihlah susu, ASI terbaik. Kenapa? Itu untuk pencernaan anak kita. Jangan kasih segala macam. Nah Bapak Mama, ketika kita sudah dewasa dalam Tuhan, kadang-kadang kita bilang begini, kenapa aku bisa alami sesuatu? Berdoa, tapi rasanya tagae di plafon gereja. Kenapa kok ini persoalan datang baru habis dari satu datang lagi. Kenapa selalu ada ujian dalam hidup kita? Kenapa? Karena Tuhan akan melakukan sesuatu setelah ujian itu. Kita lihat, ini Yesus pun menderita. Ketika Yesus ada dalam tubuh yang fana itu, Yesus pun menderita. Ayub menderita, Paulus menderita. Lalu kita, apakah kita tidak mau menderita? Orang Kristen harus menderita. Karena kita menjadi serupa dengan Yesus. Artinya kita harus menderita. Penderitaan setiap orang beda-beda. Ada orang yang kuat tanggung penderitaan yang sangat berat. Seperti Paulus sangat kuat tanggung penderitaan. Kalau kita lihat Petrus. Ketika ditanya, apakah engkau bagian dari murid Yesus? Langsung menyangkal. Sonde, sumpah. Saya kenal itu orang. Saya kenal. Apakah Petrus salah? Tidak. Setiap orang punya tipe masing-masing. Ada orang yang ketika hadapi tekanan, dia takut, dia lari, dia bersembunyi. Ada orang bahkan dia lemparkan kesalahan kepada orang lain. Ada orang kalau hadapi masalah, dia sembunyi, biarkan orang lain baju, dia di belakang. Ada orang ketika hadapi masalah, dia mulai menangis, mulai mengasihani diri. Kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Kenapa beta begini Tuhan? Ketika tidak diurai dengan baik, maka dia bisa melakukan hal yang salah, yang tidak berkenan. Tapi ada orang, semakin ada masalah, dia semakin tabrak. Kadang-kadang tidak berhikmat. Ada tipe orang, masalah itu adalah batu pijakan. Nah itu butuh untuk tahu, kira-kira masalah ini mendatangkan kecelakaan atau tidak. Supaya jangan tabrak saja, jangan maju saja. Itulah keunikan manusia yang Tuhan ciptakan bagi kita. 2 minggu lalu saya sempat bilang DISC. Itu tipe-tipe orang. Nah Bapak Mama, Allah berdaulat atas setiap penderitaan kita. Semenderita apapun ada Tuhan di situ. Seputus asa apapun, setawar hati apapun, Tuhan ada di situ. Tuhan berdaulat atas semuanya itu. Pertanyaannya, apakah kita mau serahkan kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan atau tidak? Kadang-kadang kita suka bertingkah lebih dari Tuhan. Beta bisa atasi, tenang saja. Tuhan saja dalam ketakutannya, dia minta murid-murid berdoa toh di Taman Getsemani. Dia bilang berdoalah, berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja. Sampai dalam ketakutannya, keringatnya keluar menjadi pecahan darah yang keluar dari tubuhnya. Itu ketakutan Bapak Mama. Penderitaan bisa membuat kita takut. Itu sesuatu yang wajar. Kita mulai takut, kita khawatir dan seterusnya. Apakah ketakutan salah? Tidak salah Bapak Mama. Ketakutan itu perasaan yang wajar. Itu adalah emosi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita tetap tinggal di dalam ketakutan itu yang salah. Kenapa? Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat di slide berikut. Ini tentang gambaran bejana Bapak Mama. Manusia, kalau dalam firman Tuhan bilang begini ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kita. Jadi tubuh kita ini sama seperti bejana yang gampang hancur. Tubuh yang fana ini. Manusia makhluk yang rapuh. Memiliki keterbatasan seperti bejana tanah liat.
Nah, kesadaran ini akan membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang memberi kekuatan untuk menjalankan berbagai tanggung jawab kita. Jadi tubuh yang kita rawat ini, yang kita mandi, kita cream bath, kita skincare, kita makan makanan bergizi dan sebagainya, dia seperti pot tanah liat yang sangat rapuh. Tetapi dalam kerapuhan ini Tuhan menaruh kita di dalamnya dengan potensi yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan meletakkan potensi-potensi. Paulus yang luar biasa itu, dalam tubuh yang fana itu ada kekuatan luar biasa yang Tuhan taruh dalam seorang Paulus. Sehingga karena Paulus dalam pemberitaan Injil sampai ke pelosok-pelosok, kita ada hari ini. Saya dan saudara, jadi jangan menganggap sepele tubuh kita yang fana. Jangan terlalu mengutamakan tubuh ini seolah-olah kita akan tetap ada di situ. Ada waktunya suatu hari nanti kita akan kembali kepada Bapa. Kita akan pulang kepada Tuhan kita. Kita akan pulang, tidak ada lagi yang tersisa. Tubuh ini akan kembali kepada tanah lalu lenyap. Bahkan ingatan kepada kita mungkin dilupakan. Firman Tuhan bilang begini, ingatan kepada orang benar mendatangkan berkat. Mungkin kenangan-kenangan yang baik ketika kita hidup dalam kebenaran itu akan mendatangkan berkat bagi orang yang mengingatnya. Karena itu tubuh kita yang fana ini, yang diberi kekuatan, yang diberi sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kita. Jika kita di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Untuk menginjak ular dan kelajengking, untuk memindahkan gunung, untuk memuat sesuatu dari biji sesawi, tumbuh menjadi besar. Jangan menyepelekan diri kita. Roh Tuhan yang ada di dalam kita, kehidupan kita secara keseluruhan, itu adalah aset paling luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu, mari pergunakan tubuh kita, hidup kita di dalam terang firman Tuhan. Kalau ada kegelapan, mari datang kepada Tuhan. Memperbaiki sesuatu yang sudah rusak tidak mudah Bapak Mama. Butuh kekuatan, butuh keberanian. Butuh ada di lingkungan orang-orang yang terus membawa kita untuk bertumbuh kepada Tuhan. Karena kalau kita salah di komunitas yang salah, maka itu bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, jadi. Nah mungkin ini agak sedikit gelap. Saya kasih gambar ini tentang Yesus. Ini yang Paulus bilang begini. Kami ditimpa kesulitan dari semua penjuru. Kami dikejar-kejar. Kami terhempas berhadapan dengan maut setiap saat. Ini yang Rasul Paulus, kesulitan demi kesulitan datang silih berganti. Apakah Paulus tidak dekat dengan Tuhan? Apakah Paulus tidak terhubung dengan Tuhan? Apakah Paulus tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Semakin dia dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak hal yang dia alami. Semakin banyak kesulitan yang menghantam dia. Semakin banyak badai yang datang kepada Paulus. Rasanya orang bisa berpikir dia bukan orang dari Tuhan. Buktinya ular itu memagut dia. Tetapi seorang Paulus yang bangun hubungan, semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin banyak badai dan ujian yang levelnya semakin naik dan semakin naik untuk seorang Paulus. Dan Paulus berkata bahwa ketika kami mengalami kesulitan dari segala penjuru, kami tidak menyerah dan tidak dibiarkan hancur. Kami tidak menyerah. Bapak Mama, mungkin ada kesulitan dalam hidup kita. Lihatlah bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk naik ke level-level berikut. Pastikan bahwa kita tidak hancur kalau kita datang kepada Tuhan. Allah tidak meninggalkan kita sekalipun kita dikejar-kejar oleh berbagai kesulitan. Tuhan menolong kita untuk bangkit dan maju lagi. Firman Tuhan berkata, orang benar itu 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangun. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dia tidak akan menikmati sesuatu yang dari Tuhan jika dia jatuh dan tetap di situ. Anak kecil kalau dia jatuh, dia akan menangis, tantrum, merengek-rengek di situ. Tapi orang dewasa ketika dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh, dia bangun lagi. Siapakah yang di sini? Kalau dia jatuh, kebetulan teman dia celaka motor, langgar anjing. Ketika kakinya masih bangun, dia langsung bangun berdiri untuk jalan. Siapakah di sini kalau dia jatuh karena tendes motor, dia masih bisa, dia tetap nikmati untuk tendes di motor. Oh terima kasih Tuhan, saya ditimpa motor. Adakah yang seperti itu? Sepertinya
Perlu didoakan itu. Bahkan kalau saya lihat ada orang yang celaka, dia jatuh kena tabrak, terputar, dia bangun, dia berdiri. Setelah dia berdiri baru dia pusing, dia jatuh lagi. Di dalam diri kita selalu ada kekuatan untuk kita bangun lagi. Apalagi kalau ada Tuhan di dalam kita. Kemudian setiap ujian, setiap kita berhadapan dengan maut, itu kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Kesempatan untuk kita bersaksi. Kesempatan untuk kita kasih tahu. Kalau di rayon-rayon pasti ada kesaksian. Kemarin saya jatuh tapi saya mengucap syukur. Tadi pagi ketika saya jalan Tuhan ingatkan saya untuk berdoa. Dan ketika kecelakaan itu Tuhan menolong dihindarkan dari maut yang bisa merenggut nyawa saya. Selalu ada cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Slide yang berikut Papa Mama. Nah ini setiap peristiwa, setiap kejadian itu selalu ada tujuan. Tujuannya yang pertama untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk proses pendisiplinan dalam hidup kita, untuk memurnikan iman kita. Bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk menghasilkan ketekunan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita sudah aman, kita sudah tidak mau datang kepada Tuhan. Mau perlu apa? Uang ada? Motor ada, kin ada orang dari satu daerah dia tidak bisa bilang king ada, motor kin ada, mau perlu apa leh? Dulu zaman motor kin ada, uang ada, mau perlu apa? Oto ada, semua ada. Beta sehat, beta kuat seperti ini. Papa Mama, ini untuk membuat kita terus tekun di dalam Tuhan. Ingat kisah tentang orang kaya yang bodoh yang berkata kepada tumpukan hartanya, tenanglah di sini, engkau akan menjamin hidupku untuk aman. Tetapi kemudian dia meninggal. Hartanya ada di situ. Saya dengar cerita dari Bapak Ever, ada satu orang yang uangnya tersimpan di bank, tidak bisa diambil, tidak bisa diakses katanya, dan dia sudah meninggal. Uangnya ada di situ. Simpan dan ada di situ. Saya dengar ini cerita, saya tidak perlu sebut nama, saya dengar dan orang tidak bisa ambil itu uang. Dia tetap ada di bank, diolah untuk kepentingan bangsa Indonesia. Artinya apapun tidak menjamin kita untuk aman. Tetapi ketika kita dalam ujian-ujian yang kita alami, itu menolong kita untuk tekun, bergantung pada Tuhan, membentuk kerendahan hati kita. Kita perlu rendah hati Bapak Mama. Rendah hati, sikap hati untuk tetap rendah hati bukan karena ada orang memang kalau dia jalan dia tidak bisa begini, ada orang yang jalan begini, tapi ada orang yang dia begini. Kenapa? Karena ini lingkaran kacamatanya dia harus begini supaya lihat jalan. Itu bukan sombong Bapak Mama. Jadi kalau dia agak lihat begini jangan bilang itu orang pun sombong lah. Bukan, dia sedang lihat yang di sini nih besar seperti kaca pembesar, dia tidak bisa lihat yang dari sini jadi dia harus begini terus. Jadi itu bukan sombong ini lelucon untuk kita, jangan menilai cepat-cepat. Nah Bapak Mama, kerendahan hati bicara soal sikap hati kita. Dan Tuhan suka dengan kita yang rendah hati. Kalaupun biasanya kalau kita tidak rendah hati, kita mulai sombong, itu karena ada sesuatu yang kurang di dalam kita. Dan kita coba untuk melakukan sesuatu yang terlihat menaikkan posisi kita. Ini juga isi hati kita diungkapkan di hadapan Tuhan. Dan berguna untuk melayani orang lain. Yang berikut. Segala sesuatu yang kita alami hari ini, Papa Mama, untuk membuat kita hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama kita. Firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sama manusia seperti dirimu sendiri. Ujian dan penderitaan bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi membuat kasih kita bertumbuh untuk datang kepada Tuhan. Keluarga-keluarga, kalau kita ribut bertengkar di rumah, itu ujian kasih untuk kita. Ujian kasih untuk kita. Kalau ada postingan, ada artis satu yang baru nikah, postingan-postingan mereka romantis, lalu saya lihat ada yang komen, oh aduh Tuhan, kami ingin seperti itu. Tetapi pernikahan dalam panjang perjalanan itu tentang kasih, tentang memaafkan, tentang mengasihi. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kasih kita diperbaharui untuk kita cakap mengasihi orang lain. Kasih berbeda, tetapi pendisiplinan tetap berbeda. Kasih itu mendisiplinkan, kasih itu memperbaiki, itu adalah kasih. Jadi kalau di dalam rumah kita, dalam kehidupan anak-anak kita, kalau ada teguran, ada didikan, itu adalah kasih. Kasih untuk membuat kita lebih baik lagi. Dan ini dia, Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ketika banyak ujian, banyak tekanan, apapun yang kita alami, tujuannya untuk kita dimurnikan, tujuannya untuk kita dilepaskan, dibebaskan, supaya begini, supaya semakin banyak orang yang bebas. Semakin banyak. Tadi yang tawar hati itu kita perlu urai. Kalau dalam dunia konseling ada caranya untuk urai supaya kita bebas, tidak tawar hati. Supaya kita bisa bangkit semangat kita. Semuanya tetap berujung kepada Tuhan. Kalau ada yang tetap bertahan, itu ada dosa di dalamnya. Kita nyaman untuk tinggal di dalam dosa itu. Nah, kalau kita dibebaskan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan dibebaskan. Semakin banyak orang dibebaskan, gereja Tuhan semakin kuat. Semakin banyak orang yang dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat. Semakin banyak orang menjadi percaya, gereja Tuhan semakin kuat dan Tuhan dimuliakan. Kita ada hari ini, kita bertumbuh dalam gereja Tuhan supaya gereja kita bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Suatu hari nanti Tuhan bilang, hai gereja, saya dan saudara adalah gereja. Di dalam sini adalah kumpulan gereja-gereja. Suatu hari nanti di hadapan takhta pengadilan Tuhan, Tuhan akan berkata, hai gerejaku, hai pengantinku, hai pengantin yang tidak bercacat, marilah datang dalam perjamuanku. Tujuan akhir kita adalah kekekalan. Kalau hari ini kita alami penderitaan, nikmati penderitaan itu sebagai pintu masuk untuk kita melihat mujizat dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tenangkan hati kita. Pemimpin pujian, pemain musik. Mari Bapak Mama melihat di dalam diri kita. Apakah kita pernah mengalami putus asa? Kita merasa tawar hati. Karena segala sesuatu rasanya tidak ada jalan untuk masuk ke situ. Kita merasa sepertinya tidak ada jalan. Papa Mama, lihat itu baik-baik. Datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian yang pertama tadi. Tuhan kita Tuhan yang besar Papa Mama. Tuhan yang merindukan kita lebih dari kita merindukan Tuhan. Tuhan yang bisa membentuk kita, memperbaiki segala sesuatu di hadapan Tuhan.